Ya, itulah intro mengerikan. Kembali lagi dulur-dulur sekalian dalam cerdas cerita dari saudara. Jadi kita sudah kedatangan personil dari Lost in Lotus. Jadi di sebelah saya sudah ada Mas Ilyas. Sebagai apa Mas Ben? Sebagai gitaris, dan di sebelah kiri saya ada Mas Kompes, tukang beduk. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol apa nih Mas Ben? Sama personil Lost in Lotus. Ya mungkin kita perlu tanyakan biar dia membuka unek-uneknya isi dalam kehidupan beliau sampai bisa bergabung dengan kita, ya kan? Mungkin perkenalan dulu kali ya, dari Mas Ilyas dulu. Ya, nama saya Ilyas, gitaris dari Lost in Lotus. Mantap. Kemudian Mas Kempes, monggo. Ya, ini biasa disebut Mas Kempes. Drummer cap geser. Angel, sulit ini. Mungkin langsung aja Mas Dedi, mau ditanyakan ke siapa dulu, Mas Kempes atau Mas? Kalau ini kita Mas Kempes dulu ya, karena awal terbentuknya juga ada Mas Kempes. Oh iya, Nah, iya kan. Mungkin Mas Kempes diceritakan, kok bisa sih ini tiba-tiba apa kita main band ini kayak apa ceritanya kok tiba-tiba ikut? Apa ya, lupa aku dulu Mas. Dulu itu awalnya cuma datang, gitaran terus apa ya dulu itu? Lupa. Yang kita ngejam kan pertama di sini. Iya, tapi kan di sini cuma gitar aja. Main-main ya. Dua gitar sama satu kacon. Iya. Kalau kurang seru pakai kacon di mana ini ada studio ya. Nah, akhirnya ini Mas Ben ini ngajak tuh KDRT itu Pemedas. Ya, jadi ya yang kita kemarin ke KDRT, jadi di situ base camp awal tempat pelatihan. Sekarang kita nge-band pertama kan, band abal-abal kan, seperti yang sudah kita sampaikan kan. Iya, dan awalnya juga itu kan kita sama-sama ya Mas Kempes kesini ya. Iya, bareng itu pertama kali. Malam. Iya, malam cuma main gitar. Main-main. Jadi dulu ceritanya mau apa ya hari itu ya, selamatan. Syukuran, tasyakuran. Nah yang main itu hard rock pertama, ya kan? Di sini tuh sebenarnya latihan hard rock. Datang ke sini tuh nongkrong. Makan hadro, tapi kan rasanya kita ini kan kurang kok. Kurang. Biar lebih lengkap lah, makanya kebetulan kan ya itu tadi ada yang bisa nge-band, bisa ya sudah, ayo kan seperti itu aja. Gambarannya. Awalnya itu aku ikut hadro juga. Ikut-ikutan aja, aku nggak tahu. Ikut-ikutan, keluar lagi gitaran, terus ini lagi hadro, gitaran lagi. Oh, jadi basicnya sebenarnya Mas Kempes ini pemain hard rock ya? Baru main drum. Baru kemarin itu aku ikut gabung sama hadro, cuma ikut-ikutan aja. Jadi sebetulnya multi talent kan gitu. Karena yang tadi lihat kalau mampir ke tempatnya itu adanya itu gitar misalnya itu sebetulnya sama apa kendang tipung itu ya. Jadi mungkin sebetulnya lebih ke arah dangdut sih sebetulnya. Hiburan itu hiburan. Iya. Tuh kalau dari Mas Kempes. Mungkin dari Mas Ilyas sendirilah. Saya sendiri pengen nanya sebetulnya dari mana sih sebetulnya sampai ini kok tiba-tiba muncul kan itu kan muncul personil yang paling terakhir muncul kan gitu kan.
karena kita sudah bahasanya sudah berani unjuk gigi duluan kan, belum ada. Dan ini salah satu personil yang sudah expert. Yang lain tahu sudah tinggal terus. Begitu datang masalah Langsung jadi kan, Pak. langsung jadi. Gimana ceritanya, Mas Ilyas? Ya awalnya kan pertama-tama itu dihubungin sama Mas Ben, diajakin ngeband. Jujur awalnya itu kayak aduh gimana ya, karena waktunya itu yang apa namanya sudah kerja, pelatihan, sempat mikir, saya kan sempat lama dulu dihubungi Mas Ben itu mau gabung itu sempat lama kan. Sampean-sampean duluan yang jalan, habis itu saya pikir apa salahnya coba kan, apa namanya ya waktunya kan nggak terlalu apa juga ya, nggak terlalu banyak tersita juga ya, coba-coba main bareng ya Asik gitu ya. cocok jalan terus sampai sekarang gitu. Dan saya ketemu Mas Ilyas ini waktu tes Jambon di 38 sama Mas Ben. Ini mantap ini. Pertama kali kenal. Saya tahunya dulu ya seperti yang tak sampaikan waktu di podcast pertama itu kan, bahwa sebetulnya tahunya dari waktu masih siswa. Bilangnya hobinya kalau di rumah itu main gitar di rumah, cuma kan nggak pernah tampil di umum atau ngeband kan nggak Sekedar pernah. hobi, sekedar hobi. Iya betul seperti itu. Jadi ya makanya begitu sudah ngumpul ya itu tadi ya kita tinggal ngatur-ngatur lagi kan, sudah malah jadi kan gitu, biarpun masih susah ngatur waktunya itu kan. Dan salah satu kan Mas, kenapa kita ini di podcast agak mandek gitu kan? Karena kita belum lanjut ke podcast berikutnya ini kan karena nunggu. Jadi agak lama. Agak lama berupload karena nunggu kehadiran dua tokoh manusia yang satu ini kan dua ini kan susah. Ngatur jadwalnya kan Waktunya yang susah, waktunya. Jadi salah satu problem kan. Harusnya nama band kita ini Jumat Band. Nah, Pasti hari Jumat bisa kumpul. iya karena misalnya habis Jumatan baru bisa ngumpul gitu kan. Seperti podcast kita kan gitu. Malam ini kan Jumat malam. Aduh. Mas Kempes dulu. Belajar drum pertama di mana, Mas? Kok bisa main drum? Itu ya dari kecil sudah suka sih Mas. Hmm. Sudah suka terus dari awal band itu ya SMP, masuk SMP Sudah main? sudah main. Dulu masih rame itu di studio. Iya, zaman-zaman nyewa sejam, jamming jam itu sejam. 10.000, 5 orang itu 2.000 baru bisa. Nah, itu. Kalau Mas Ilyas sendiri main gitar dari kapan mulai belajar main gitar? Kalau saya sih awalnya tuh kelas 2 SD itu sudah main gitar. Cuma ya kunci-kunci dasar. Gitar plastik ini kan diberikan kan di pasar itu. ya, kebetulan kan apa namanya? Kebetulan kan waktu itu kan paman adiknya bapak itu kan punya gitar. Jadi waktu apa namanya? Pas kelas 2 itu ya cuman gendreng-gendreng enggak jelas gitu aja. Baru kelas masih kelas 2 SD kan? Iya, baru kelas 3 SD itu aku minta apa namanya gitar sama bapak itu dibelikan. Ya itu masih belum ini. Nah kebetulan kalau kita di sekolah SD dulu kan ada yang penjual mainan tuh. Ya. Ya, ada penjual mainan itu. Terus di situ kok ada buku apa namanya? Gitar. Oh iya, zaman-zaman itu ya. Belum anu apa? HP itu belum ada yang seperti sekarang pengetahuan itu. Nyari chord. Iya, betul segini ya. Iya, saya Halamannya banyak. Ya, buku kecil itu. Jadi ya mulai kelas 3 SD itu mulai belajar kunci. Terus ya cuman main-main. Nah, kebetulan kan rumah saya kan dekat tempat tongkrongan anak-anak muda di kampung saya kan. Disitulah ya lihat kok asik gitu ya. Itulah terus lanjut sampai kelas 2 SD itu baru apa namanya sempat belajar sama ahlinya lah. SMP. Ya, kelas 2 SMP. SMP.
Pas di SMP itu sempat sama. Termasuk jadi maklum lah. Maklum. Maklum kalau dalam permainan kita kalah jauh dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD kerjanya masih ke sawah, masih ikan, kayak gitu. Mas 2 SD saya ngejar layangan. Ngapain kita? Dia sudah tahu. Jadi Memang ya apa ya dari keluarga memang apa ya Punya jiwa seni. Iya, dari bapak juga bisa main gitar. Terus adik bapak itu kan ya itu bisa main gitar, punya gitar. Disitulah awalnya cuman ya main-main nggak jelas gitu aja awalnya ini. dia maklum kan. Ya kelasnya beda dengan itu. Beda yang mau tahu kalau Tapi ada mas, jadi unik gitu. Kebetulan waktu ini sendiri sebetulnya selain memang kita ini dikumpulkan, dipertemukan karena sesama dulur di Desa Ternate, tapi kita ini sebetulnya beda wilayah semua. Kayak saya sendiri dari Jawa Timur, Magetan ya. Mas Kempes ini dari Jawa Tengah, Klaten. Mas Ilya sendiri Jawa Timur, Ya, Tulungagung. Tulungagung. Sampai sendiri Jawa mana? Sulawesi. Sulawesi. Vokalisnya Mbak Yauti itu dari Jawa Timur juga, Malang kan dia. Terus kameramen Kameramen dari Kalimantan. Nah, asli Kalimantan kameramennya. Jadi ya itulah unik kan itu. Bertemu dalam satu persaudaraan. Ya, itu kan. Nggak tahu asal usulnya kayak apa kan. Semuanya itu beda-beda background tapi terkumpul dalam satu wadah makanya bisa Ya, itu. jadi lost in love. Mungkin selanjutnya ini kali. Apa sih kesulitannya selama ini buat kita gitu nah, ngeband atau apa alirannya mungkin ada yang beda atau mungkin waktunya yang susah. Kira-kira apa kesulitannya dari Mas Kempes dulu? Waktu itu aja mas, susah untuk kumpulnya. Kadang gini kerja malam, ada yang kerja siang, jadi ya susah untuk kumpul. Ada yang nggak kerja. Jangan kumpul. Karena tidak kerja itu juga pilihan. Ada yang kerja setengah hari. Kalau Wasilia sendiri, siapa tahu kan di rumah marah ini. Pergi latihan, pergi. Kalau dari keluarga sih ngomong aja udah ada larangan lah gitu, hal positif ya sama seperti Mas Kempes sih sebetulnya waktu kalau kita ini ya karena kan ya sibuk dengan kesehariannya masing-masing kan itu. Ya jadi kita ini sebenarnya berbeda-beda profesi semua. Ada mekanik, ada operator, ada supervisor, Terus yang tidak punya pekerjaan ini supervisor, pengacara, pengacara. banyak acara. Yang penting masih hidup gitu kan. Mungkin saya sendiri pengen tanya sama Mas Ilyas ya. Karena kesibukan itu kan pertama kerja, Iya. terus yang kedua juga di rumah bersama keluarga masih menyempatkan lah apa ngeband lah kita ini kan biarpun memang seminggu sekali tapi kan ada kesibukan lain khususnya di latihan juga kan itu cara membagi waktu mensiasati biar orang rumah atau pekerjaan tidak terganggu itu seperti apa itu kan juga kadang menjadi problem juga kan kayak saya sendiri pernah ngalamin juga dulu waktu kerja sambil melatih sambil ngurusin ini ngurusin itu ya akhirnya tak tinggal kerjaan aja sudah karena ya sudah daripada terganggu ya bagi saya keluarga itu kan tetap nomor satu dulu masalah kerjaan nanti dulu kan monggo Mas Ilyas mungkin Betul bisa bilang Mas dijelaskan. Betul bilang Mas Ben itu ya yang paling utama ya memang keluarga. Cuma yang bagi waktunya ya di saat pas sudah ada kegiatan latihan atau apa maksudnya latihan di rayon maupun di kita latihan ngeband ini kan ya itu sih waktunya itu betul-betul saya manfaatin buat keluarga sih. Jadi ya apa misalkan mau pergi latihan mau pergi apa gitu ya tidak ada masalah sih sekali lagi itu hal positif sih Ya. kalau dari keluarga sih itu sih Bisa lagi dulu keluarganya ya, Iya. besoknya mau ke latihan, Ya. disogok dulu, ayo mau jalan kemana? Ya,
Ini ayah pulang martabak. Sudah tunggu gitu. Kalau dari Mas Kempes sendiri kan termasuk free job selain kerja ini kan ya free. kalau ada di kontak ayo latihan oke, yang penting kan yang lain ada semua, siap semua ya, siap lain Pasti yang penting yang penting yang lain siap malam. Yang penting malam. Ya, malam. Terkecuali hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat dia bisa sulit. Fokus ibadah soalnya. Ah. Mas Kempes. Semuanya yang semuanya. Aduh, cerita-cerita apa lagi nih? Mungkin rencana ke depan kali ya. Ya, rencana ke depan. Los in Lotus kira-kira gimana, masih mau bertahan kali ini? ya bertahan pokoknya maju terus Gimana? hiburan Gimana? Dari siapa dulu nih yang mau jawab? ya ini kan kita menyiapkan single keduanya ini. Jadi pokoknya tetap ya maju terus. Maju terus. Maju terus pokoknya. Yang penting kan pekerjaan ataupun apapun tetap nomor utama kan. Kita ini bermusik ini kan hiburan. Iya. Hiburan, berkarya. Siapa tahu bisa didengarkan dulur-dulur Eza dimanapun berada karena lagu yang kita ciptakan dan kita komitmen konsisten memang mau bikin lagu buat Eza Terate yang kita banggakan kan seperti itu. Mungkin ini pertanyaan malah untuk semuanya yang ada di sini. Soalnya semuanya iya. Makanya saya sendiri bingung kalau podcast itu nanya apa. Agak lucu. Kayaknya kita ngobrol soal drum nih. Belum bisa tanyakan. Halo. Jadi di podcast pertama itu ada desas-desus kalau drumnya ini kredit. Gimana Mas Kempes? Ya dulu kan pertama itu cari di daerah Balikpapan sama elektrik susah, cari nggak dapat. Adanya yang Yamaha kan saya sukanya yang Nook sih. Akhirnya ditawarin sama Mas Bir ini, anu online aja. Bisa kan ini. Ada paylater. Ada pinjol. Masa ya bisa kredit? Ya cobain apa berapa ya? Itu langsung. Memang di kredit beneran. Awalnya. Iya. Tapi Tapi cepat ya, 2 Cepat. bulan, nggak sampai 2 bulan udah lunasi. Tidak makan ya jadi Mas Kempes. Daripada mikir-mikir, nggak pernah Jadi makan drum. Itu ngomongin drum. Jadi drumnya ini ya di kamar tuh menuhin kamar. Aduh. Oh jadi gitu ya, dulur-dulur. Jadi drumnya ini sudah lunas. Sudah free, bisa dipakai. Ya, sekarang saya nanya juga, sampai sendiri siapa kan itu? Sampai sendiri sebetulnya gak unik, tak tanyain lah. Jadi pembawa acara kan boleh juga kan. Sampai ini sebetulnya di Lotus sendiri tuh pengen main pegang apa sih itu? Itu agak jadi bingung saya sendiri sebetulnya karena bilangnya megang bass tapi beli gitar listrik terus, gitar listrik beli 2. Akustik beli, bass beli. Sebetulnya sampai mau megang apa? Apa Jadi- mau mengambil bagian saya kan gitu? Jadi sebenarnya gini ya, lur, saya ini sebenarnya dijebak sama beliau ini. Awalnya saya nggak untuk main gitar. Cuma kita kedatangan Kang Mas di sebelah saya ini yang skillnya kayaknya saya main bass. Setelah main bass, kayaknya skill nggak jago-jago juga. Balik ke gitar lagi. Balik ke gitar lagi. Multi talent ya. Itulah jadi uniknya di Lotus ini bebas aja kan. Jadi mau siapapun ngisi di mana, ngekos di mana, bahkan kalau mau vokalis makanya kita kayak saya sendiri kan ngomong, ayo siapapun yang bisa dari warga-warga silakan gabung. Siapa tahu ada yang bisa main gitar, ada yang bisa main Ya, bass, ada yang musik. vokal. Karena aku vokalku sendiri itu kan jauh di luar sasaran sebetulnya kan itu. Makanya karena kesibukan kita ini susah. Jadi siapapun dulur-dulur kita yang mau bergabung, ayo. Jadi siapa tahu pas kita lagi ada acara Eza Terate khususnya terus ada kita dipersilakan untuk tampil misalnya pas Mas Ilyas nggak ada,
Ya, bingung kan kita? Lip Kalau sync. Mas Kempes nggak ada, masa mau lip sync kan nggak mungkin ya. Makanya dulur-dulur sebetulnya yang pengen bisa mau latihan kah atau pengen belajar drum misalnya sama Mas Kempes ya kan, pengen belajar melodian sama Mas Ilyas, pengen belajar ngebass sama Mas Dedi ya kan. Nah, jadi ya ayo kan buat dulur-dulur ini khususnya kan tak gituin. Jadi biar terisi semua. Kita ini Lost in Lotus itu grup band yang isi personilnya siapapun pengen masuk ayo, tapi kita berangkat memang awalnya dari berlima ini kan gitu. Yang penting konsepnya gimana Lost in Lotus ini tetap berjalan ke depannya. Kalau harapan saya sih sebetulnya kayak gitu aja. Passwordnya jadi saudara kami dulu. Nah itu harus wajib itu biar tidak ada keributan nanti tiba-tiba ya contoh kayak sampai awalnya di gitar sudah begini-begini kan ngerasa ada yang lebih jago kan akhirnya bergeser sendiri kan. Nah itu lebih ketawa diri. Ketahuan diri kan gitu. Sadar diri ya. Sadar diri. Jadi saya itu sebenarnya bisa semua, bisa main rhythm, main bass. Makanya saya belum dikeluarkan sampai sekarang. Nah, lanjut ke Mas Ben. Apa tadi Mas Ben pembahasannya? Kalau saya sendiri pengen menanyakan tentang latihan atau kenapa bisa ikut strate seperti apa sejarahnya dulu ya kan kita belum tahu ya kan ya kalau saya sih sudah tahu kalau Saya dia belum sama Mas Kempes sudah tahu kan sampai belum tahu Belum dan dulur-dulur yang nonton podcast yang apa adanya ini kan juga belum. Penyusup saya di sini. Nah, ya itu. Mungkin monggo dari Mas Ilyas atau Mas Kempes dulu. Kempes dulu. Oh ya, Mas Kempes. Mau mati ya, lebih tua ya. Senyum. Iya. Lama umurnya. Iya. Kalau aku ikut latihan di saya dulu itu awalnya ya itu diajak itu, diajak. Cuma ya dari awal saya sudah minat dulu. Sudah Iya. memang. Dari dulu tuh di Jawa tuh pengen ikut latihan, cuman di tempat saya dulu nggak ada. Akhirnya di sini ada mau buka rayon baru di dekat rumah tinggal saya. Itu diajakin, ayo langsung latihan. ikut akhirnya ya jadi itu ya. Iya kan? Masa saya? Iya kalau awal ikut latihan sih apa ya? Karena memang khususnya di kampung saya itu kan basis kan strate itu. Apalagi ya kebetulan ya kakak, sepupu semua itu terus teman-teman kecil itu kan apa namanya? Semua pada ikut latihan, apalagi latihannya ini di depan rumah. Ya. Jadi ya bukan apa ya, memang apa ya istilahnya ya memang banyak yang ngikut jadi ya kayak ada tertarik lah terus dilihat kok yang diajarkan juga bagus ya kan. Itulah awal tertarikan itu. Lihat teman-teman mau keluar main pada latihan, ya sudahlah ikut latihan. Dulu pelatihnya siapa mas? Samping saya. Jadi merembet sebenarnya. Mungkin Mas Dedi silakan ditanya lagi tentang silakan dikulik tentang latihannya. Karena kalau saya yang ngulik itu nggak lucu kayaknya. Silakan. Kita tanya. Jadi warga Strate itu pasti ada cobaan. Semua warga pasti ada halangannya. Kira-kira apa halangan terberat selama perjalanan dari polos sampai jadi warga Saldi Putih? Ada apa atau apa ayamnya mati kah atau apakah? Kalau saya sih alhamdulillah lancar semuanya Mas. Lancar semua. Nggak ada halangan sih. Nggak ada halangan. Nggak ada halangan. Nah itu biasanya yang nggak ada halangan tuh yang betul-betul niat. Iya semangat. Sebenarnya mungkin ada cuma lain halangan. Dari Mas Ilya sendiri ada halangan nggak selama latihan? Kalau halangan sih nggak ada sih. Kejadian memang- apakah? Kalau kejadian juga nggak ada sih karena kan berawal semua dari niat ya kita niatnya Baik. ikhlas mau latihan itu apa-apa tuh enggak cuman latihan ikut Strate sih
apapun pekerjaan yang kita jalani itu, kalau kita jalani dengan ikhlas itu kan pasti tidak akan terasa berat. Itu aja sih, tidak ada apa namanya halangan satu hal itu sih. Apalagi Mas Yedi, ada yang mau ditanyakan? Apa lagi ya? Itu aja kali kita ngobrol-ngobrol. Kembali ke musik lagi ya. Kembali ke musik lagi. Kalau saya masih mau menjawab. Oh iya. Jadi Mas Kempes ini tuh ya melihat dari dulu badannya memang seperti ini, tapi yang pengen saya tanyakan itu kan pada waktu itu kan kerja. Ya kebetulan kan berdua kerja. Terus kok masih maunya latihan? Nah, itu sebenarnya halangan itu tadi. Cuma mungkin mereka karena yang tadi itu ikhlas jadi bukan Bagi halangan. waktunya seperti apa, kan seperti itu. Ya seminggu 3 kali. Lebih kan? Lebih. Ada yang sampai seminggu itu 5 kali 6 kali itu. Seminggu tiap hari. Betul ya. Seminggu 7 hari. Makanya nggak mau, kenapa tidak diceritakan? Iya. Salah satu salut saya nih. Kenapa Iya. kayak Mas Ilya sendiri latihan minggu ini tidak bisa, diganti minggu depannya berat selama seminggu. Itu kok sanggup gitu loh. Istrinya tidak marah. Nah, kayak apa cerita? Padahal jawabannya sendiri tidak ada halangan. Nah, itu. Nah, Sebetulnya tidak mungkin itu kan. mungkin dia ya senang. Motivasi Gimana maksudnya menanggapi fakta yang baru saja diberikan? karena motivasi yang kuat makanya bisa menjalani, ya kan. Itu sih. Gak ada di. Tiap hari latihan terus. Capeknya itu seperti apa Iya. gitu loh, maksudnya pulang kerja maghrib, habis itu sampai rumah mandi makan berangkat latihan, Besok kerja lagi. kerja lagi seperti itu sampai setahunan lah hitungannya kan gitu. Kok ya mau gitu loh kan, kurang kerja betul gitu. Kalau aku aja nggak mau gitu. Aku aja sebetulnya nyesel masih ikut SNTRT itu nyesel. Sumpah nyesel. Kenapa tidak dari dulu? Nah, itu sudah nyesel dari dulu-dulu kali. Kenapa pas enggak sebelum kerja? Nah, Aduh. ini agak lucu kan. Apalagi ya mungkin harapan ke depannya nih. Ya. Setelah ini sebetulnya banyak sih sebetulnya yang pengen ditanyakan, mungkin lain kali saya sendiri Secara sebetulnya personal. saya sendiri sebetulnya pengen ngobrol ngumpul itu dengan personil lengkap. Sebenarnya ini hampir lengkap. Hampir Hampir. Vokalis ceweknya. Kurang Vokalis vokalis. ada. Susah juga ini untuk berkumpul lah. Kalau kami masih sekolah, Vokalisnya yang paling jauh. jadi agak rumahnya paling jauh juga kan. Ini saya yang paling jauh. Iya Pak, 29. udah 9. Enggak terasa. Lanjut Mas Dedi. Apa Sudah? yang mau ditanyain lagi? Ya itu rencana harapan ke depannya apa untuk ya Lost in Lotus lah. Kira-kira Harapannya ya rekaman lagi, rilis rilis lagi. lagi. Mas Dias? Ya karena ini apa istilahnya ya sebuah kebaikan yang apa istilahnya selalu jalan terus lah. Jalan terus Ya memang dibilang kebaikan sih memang kebaikan. Alat musik sudah punya sendiri semua. Tinggal jalan dulu aja. Saya belum punya. Tapi ada warisan ini tadi karena ada yang beralih jadi basis kan, jadi ada gitarnya dua nganggur. Jadi ini juga ada pertanyaan. Ke salah satu personil Lost in Lotus. Mas Felix sendiri posisinya apa sebenarnya? Bikin gitar. Apa ya? Gitaris sama backing vokal. Saya ini kan dari dulu sebetulnya hobi saya ini menggebrak. Yang belum ada apa di SNTRT tak ada kan? Itu salah satunya. Dari dulu kebiasaan saya itu kayak gitu Mas. Dari dulu kayak di rayon-rayon belum ada tak babat, buka. Akhirnya setelah sekian lama itu sudah mulai banyak bingung. Apalagi ini yang bisa tak munculkan lagi. Makanya hadir ya kan? Hadro. Apa nama Hadro kita? Al Aster. Nanti ada juga kita rekaman kayak gitu. Itu terus sekarang lagi proses, nanti mungkin bisa di podcast ke depan itu proses pembangunan tugu. Nah, Betul kan? Terus kalau di musik sendiri saya ini sebetulnya apa ya? Main gitar juga cuma bisa-bisaan. Terus
Tapi ada kebanggaan karena saya yang bisa bikin lagu kan. Jadi di sini pencipta, produser, apalagi namanya kalau di film-film gitu. Intinya bagianku bikin lagu gitu aja. Sejadi-jadinya nanti kan lirik silakan dibuat, melodi dibuat, drum silakan dijadikan, sudah terima beres kan ya. Itu aja kerjaan saya. Nanti kalau sudah hadir gitaris yang baru yang lebih bagus dari saya, lebih bagus sedikit aja udah. Saya narik posisi ya. Di balik layar. Di balik layar entah jadi apa kan, atau pura-pura megang gitar kan nggak apa-apa. Director. Itu sudah. Sudah itu aja kayaknya obrolan kita sudah malam ini sudah ngantuk. Jadi itu aja dulur-dulur, terima kasih telah menyaksikan cerdas cerita dari saudara bersama dua personil Lost in Lotus. Dah.